berkah. Yang pertama-tama marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita nikmat dan hidayah sehingga bisa berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Dewan Juri dan kakak-kakak penulis yang kami hormati. Ramadan adalah bulan menghasilkan amal, bagian iman, rata hati, mengendalikan diri. Jangan biarkan bulan Ramadan berlalu, sedangkan amalanmu tetap begitu. Biarkan nafsumu yang semakin menggebu-gebu. Ingat kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum ya Rasulullah wal mu'minun. Beramallah kalian, Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan. Maka Ramadan adalah amalan terbaik yang dianjurkan oleh ulama. Hal ini disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Az-Zahiri dalam kitabnya Al-Hajj Muslim. Tebalnya 444 halaman pada halaman 234-36. Jamaah, jamaah. Apakah kalian tahu apa 5 amalan terbaik itu? Amalan terbaik dalam bulan Ramadan yang pertama, sedekah. Abdul sedekah, sedekatul minal Ramadan. Maka berbanyaklah sedekah pada bulan Ramadan. Sedekah cincin, rumah, mobil, tanah, sertifikat, sedekahin semuanya. Kalau mampu, kalau tidak mampu, memberikan rasa gembira pada orang lain adalah sedekah. Contoh nih, kakak-kakak, lihat saya gembira enggak? Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua yaitu menghidupkan bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah yang menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apakah semuanya mau diampuni oleh Allah dosa-dosanya? Pada siang hari berpuasa, malamnya bersibuk sujud berlinang air mata, insya Allah. Yang selanjutnya yang ketiga, berdiam diri di masjid dengan niatan beribadah. Jangan seperti teman saya, dia izin ke saya, bro, gue mau ke masjid dulu ya. Ternyata molor, tidur, innalillahi. Hadirin yang dirahmati Allah, yang keempat yaitu membaca Al-Quran dengan niatan untuk membaca. Ulama dahulu membaca Al-Quran dalam 1 minggu 1 kali khatam. Ada juga yang 3 hari 1 kali khatam. Kita boro-boro 1 tahun 1 kali khatam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kelima yaitu umroh. Jika mampu berangkatlah. Karena Rasulullah yang menjamin. Maka kalau tidak mampu, ingat kata Rasulullah, memberikan solusi pada orang yang sholat subuh berjamaah dan berdiam diri di masjid berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan 5 amalan terbaik ini salah satunya bisa kita amalkan dengan baik. Sebelum ceramah ini ditutup, saya sedikit ada pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli makanan. Demikian ceramah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paus paling menyela. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka ceramah ini dengan salam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, baik nikmat sehat maupun nikmat iman. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islami. Perkenalkan, nama saya Aziza dari UPTD SMP Negeri 2 Hawambelis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan keutamaan bulan Ramadan. Berbicara tentang bulan Ramadan ini seru ya guys, karena di dalam bulan Ramadan ada yang namanya takjil, bukber, sahur, dan yang paling lebih seru lagi, bulan Ramadan bulan yang paling berkah dan sangat istimewa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ada yang tahu apa keutamaan bulan Ramadan? Beberapa keutamaan bulan Ramadan antara lain, yang pertama, bulan yang diberkahi oleh Allah, yaitu dibukakan pintu-pintu surga, pintu neraka ditutup. Jadi seharusnya di bulan Ramadan tidak ada yang pacaran, apalagi pacaran di kelas. Di sini ada yang pacaran. Ada. Buat yang pacaran, libur dulu ya pacarannya. Beberapa keutamaan bulan Ramadan. Yang kedua, bulan turunnya Al-Quran. Kita sholawatan bareng-bareng dulu ya yang ini. Allahumma rahamna bil Quran. Bisa? Kita bareng-bareng ya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk-petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan serta pembeda. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran juga diturunkan pada malam Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak ibadah malam seperti salat tarawih dan qiyamul lail. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan salat malam pada bulan Ramadan, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan.
Maka dari itu, marilah kita sama-sama memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan ampunan bagi kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih, biar semangat saya kasih pantun dulu ya. Di rumah saya ada kolam, tapi tidak ada isinya. Barang siapa yang menjawab salah, saya doakan memudahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Dewan juri yang saya hormati dan para teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Mary Nur Aziza, kelas 9 dari UPTD SMP Negeri 2 Haudelis. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah mengenai hikmah puasa di bulan Ramadan. Ada sholawatan sedikit nih, yang tahu boleh sholawatan bareng-bareng ya. Rabbana inna ya syauban waliqaibata darafata isqan fa'ataitu ila habibi fa'adha wa isqan salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Maha suci Allah yang telah memerintahkan umat muslimin untuk berpuasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jamaah. Oh jamaah. Masih puasa? Masih. Alhamdulillah. Setiap perintah yang diberikan oleh Allah kepada umat muslimin bukanlah perintah yang mudah atau menyiksa. Pasti ada hikmah di balik tiap perintahnya. Kalian tahu tidak, di balik perintah yang semua menjalankan puasa, rasa haus dan lapar, ternyata memiliki hikmah di balik semua itu. Ada beberapa hikmah dari berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah menjadi manusia bertakwa. Jalan menuju takwa juga tidak hanya melalui puasa, tetapi banyak jalan yang bisa ditempuh. Kedua adalah dengan membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh menjalankan puasa yang penuh keimanan. Dalam agama Islam, puasa Ramadan diwajibkan untuk umat muslimin yang sudah balik dan sehat secara fisik maupun mental. Dan yang ketiga adalah
menjadi penghuni surga. Insya Allah. Surga diwajibkan. Surga adalah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Surga dijanjikan oleh Allah kepada umat muslimin dan orang-orang yang beriman. Teman-teman sekalian, setiap perintah yang diberikan oleh Allah tidak ada satupun yang tidak memiliki hikmah. Maka dari itu, dengan memasuki bulan suci Ramadan, marilah kita semua senantiasa melakukan amal kebaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berdosa, yang panjang itu amal soleh, yang indah itu saling memaafkan. Banyak tanaman tumbuh merambat, daunnya berlebutan. Untuk saudara juga sahabat, mari mengisi bulan suci Ramadan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, tetapi ada pepatah mengatakan bahwa perempuan selalu benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama biarkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan apabila sudah kenal jangan sampai sayang. Perkenalkan, nama saya Bayu Ardiansyah, kelas 9 dari SMP Negeri 2 Hauritulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman yang penuh akan keburukan, ke zaman yang terang benderang, zaman yang penuh kebaikan seperti yang saat ini kita semua rasakan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang menerima syafaat kelak di akhir nanti. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, serta para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, alangkah baiknya kita mengisinya dengan hal-hal yang baik. Salah satunya adalah berbuat baik, entah itu pada diri kita sendiri, pada orang lain, saudara, keluarga, atau bahkan pada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Karena ada sebuah amalan yang jika kita laksanakan amalan tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang sedang berpuasa. Amalan tersebut adalah jika kita memberikan sedikit saja makanan kita pada orang yang sedang berpuasa untuk dia berbuka nantinya, maka kita akan mendapatkan dua jenis pahala. Pahala yang pertama adalah pahala orang yang berpuasa, dan pahala yang kedua adalah pahala bersedekah. Para hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha wa idza jaa wa'dul akhirati liyasu. Yang artinya, barang siapa yang berbuat baik maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat maka kerugian atas kejahatan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Quran surat Al-Isra ayat 7. Oleh karena itu, marilah kita berbuat kebaikan. Karena jika kita berbuat kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, yang mana pahala yang kita dapatkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menyebarkan kebaikan, maka kebaikan itu dapat menjadi amal jariah yang mana pahalanya akan terus mengalir.
Dan apabila kita menyebarkan keburukan, maka keburukan itu dapat menjadi dosa jariah, yang mana dosanya akan terus mengalir meski kita telah meninggal dunia. Marilah kita bersama-sama berbuat baik, karena jika kita berbuat baik, apalagi dengan hati yang ikhlas, maka kita tidak hanya mendapatkan pahala, tapi juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, selain berbuat baik di bulan suci Ramadan ini, alangkah baiknya kita juga menyempurnakan sholat kita, memperbaiki ibadah kita. Karena sholat itu hukumnya wajib, yang mana wajib itu adalah jika dilaksanakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Oleh karena itu, janganlah kita meninggalkan sholat, karena jika kita meninggalkan sholat, itu sudah termasuk dosa besar, yang mana sangat besar, yang bahkan dosanya lebih besar daripada membunuh, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita meninggalkan sholat, karena orang yang meninggalkan sholat akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya hukuman, tapi juga kehinaan di dunia dan di akhirat. Teman-temanku semuanya, dalam riwayatnya Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Oleh karena itu, janganlah kita meninggalkan sholat. Marilah kita perbaiki sholat kita, karena ada pepatah mengatakan, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Marilah bersama-sama di bulan suci Ramadan ini kita memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki sholat kita, dan memperbanyak-banyak buat kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Sebelum saya akhiri ceramah ini, biarkan saya berpantun terlebih dahulu. Beli ikan bareng Syarukan, ikannya taruh dalam kolam. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri ceramah ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zahrati Putri Ramadhani. Saya kelas 9 dari SMP Negeri 2 Hafu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah, dan lainnya. Salawat serta salam tidak lupa kami sanjungkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati teman-teman sekaligus para jamaah-jamaah yang saya cintai. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan materi tentang bahaya ghibah di bulan Ramadan. Jamaah, siapa nih yang di sini suka ghibah? Ini udah ghibah berapa kali? Mau cerita enggak? Cerita sedikit, tapi ini sebagai contoh, jangan mikir ya guys. Pada suatu hari di bulan Ramadan, ada sejiwa sama sejiwa. Mereka itu pacaran. Nah, si Dewa ini sih, Dewa sebelum bulan Ramadan, Dewa ini dikasih sama pacarnya kita sampai sini aja ya. Terus kata mau bulan puasa, aku takut puasa aku batal, aku takut puasa aku sia-sia.
menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan bangkai daging saudaramu yang sudah meninggal? Tentu kamu merasa jijik, bukan? Bertakwalah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dengan memperbanyak zikir dan sholawat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, semoga syafaatnya mengalir kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kepada dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta teman-temanku yang saya sayangi. Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Tommy Putra, kelas 9 dari UPTD SMP Negeri 2 Ambelis. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tausiah yang berjudul Keutamaan Bulan Suci Ramadan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh rahmat dan ampunan, bulan yang penuh berkah, bahkan sering disebut bulan umat Islam. Para hadirin yang saya hormati, orang-orang yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ialah orang-orang yang sangat beruntung. Mereka adalah orang yang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di kesempatan bulan yang penuh berkah ini, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa sehari penuh selama 1 bulan lamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Di antaranya yang pertama, dilipat gandakannya pahala. Segala perbuatan yang baik akan diberi pahala yang berlipat-lipat ganda dari hari-hari biasanya. Yang utama adalah sholat. Teman-temanku sekalian, ada sebuah syair yang sangat indah maknanya, yang berjudul Sepohon Kayu. Teman-teman, kita nyanyi bareng yuk. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa guna
diantaranya sholat tepat pada waktunya, kemudian berpuasa, bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua adalah ditutupnya pintu neraka serapat-rapatnya dan dibukakan pintu surga selebar-lebarnya. Dan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita memperbaiki diri kita, memperbaiki sholat kita, memperbaiki sedekah kita, dan memperbaiki ibadah puasa kita. Karena dengan berpuasa kita belajar menahan diri dari berbagai nafsu yang bisa saja membawa kita ke neraka. Nauzubillah summa nauzubillah ini. Yang ketiga adalah diikatnya para syaitan. Mengapa bisa demikian? Karena Allah Maha berkehendak agar kita dapat khusyuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang keempat adalah membersihkan diri dan harta. Seperti dengan berzakat fitrah di bulan suci Ramadan, itu adalah cara untuk kita membersihkan diri kita dan mensucikan harta kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Beliau memberikan bulan yang suci ini untuk kita agar dapat memperbaiki kita, agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi dalam menjalani hidup ini. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.